Terima kasih buat Tuhan, buat kesempatan yang diberikan buat kita semua bisa berkumpul bersama-sama adik-adik sekolah minggu. Sebelum saya mulai, saya mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu yang ada di Resort Batam Barat. Apa kabar adik sekolah minggu? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Belum semangat, kayaknya masih kurang semangat. Lebih semangat lagi. Apa kabar adik sekolah minggu? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Ya begitu ya. Sekali lagi saya mau sapa juga buat adik-adik sekolah minggu yang ada di Sagulung. Apa kabar adik sekolah minggu? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Nah saya juga mau sapa juga adik sekolah minggu yang ada di Batu Haji. Apa kabar adik sekolah minggu? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Yang lebih semangat lagi ya. Sekarang saya mau bertanya kepada adik-adik yang ada di Tanjung Piayu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Saya mau tanya sekali lagi. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke, kita sebelumnya dengan situasi yang begini kita mau tetap bersyukur, memuji Tuhan walaupun dalam keadaan COVID ya. Saya mau adik-adik sekolah minggu semuanya bisa merasakan kuasa Tuhan itu masih tetap ada. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari lagu pujian hari ini. Kita bernyanyi yang semangat ya adik-adik sekolah minggu. Bagaimana dengan hari ini kita tetap bersukacita? Yang semangat. Hari ini. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, yang lebih semangat lagi. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hita marmalah suhur. Yang semangat. Sadarion, hari ini Tuhan. Eta hita marmalah suhur. Sadarion, hari ini Tuhan. Kita angkat kembali pujian Sadarion. Sadarion. Yang semangat Sadarion. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hita marmalah suhur, marmalah suhur. Sadarion, hari ini Tuhan. Eta hita marmalah suhur. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Kita angkat kembali pujian. Selamat pagi Bapak. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Bagaimana kita mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita bernyanyi selamat pagi Bapak. Bagaimana lawatan Tuhan Yesus yang menjaga kita ketika kita tidur. Bagaimana ucapan syukur kita melalui pujian. Kita berangkat lagu selamat pagi Bapak.
lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang adil dan yang benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah, karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik, yang berkenan bagimu, tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan kami supaya selalu rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil, serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Kita angkat kembali pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik semua yang di rumah, anak sekolah minggu kami, kita mulai martitah ya, titah yang kelima sampai 10. Kita mulai dengan titah yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu.
Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk mengerjakan titah-Mu. Amin. Oke, kita sekarang ayat hafalan ya adik-adik. Tentu semua masih ingat ya. Dari ayat hafalan untuk hari ini kita ambil dari Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kita sama-sama nyanyi yuk biar lebih ingat. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Untuk ayat hafalan kita minggu depan, kita ambil dari Efesus 4 ayat 2. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, buat adik-adik sekolah minggu, agar dipersiapkan Alkitabnya, penanya, dan juga hatinya. Kita angkat pujian. Bapa, Engkau baik. Adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami anak-anak Tuhan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa? Kita sehat. Yes? Yes, yes, iya. Puji Tuhan. Adik-adik, sudah dipersiapkan Alkitabnya kan? Iya, persiapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Amsal. Kitab apa adik-adik? Kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ayo dibuka Alkitabnya ya adik-adik. Kitab Amsal itu di perjanjian? Iya, perjanjian lama. Kita akan membacakan bersama-sama. Adik-adik, kita mulai. Amsal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, siapa yang sayang sama orang tuanya? Ayo, tunjuk tangannya. Siapa yang sayang sama orang tuanya? Ya, tentu dong Kak, sayang dong sama orang tua, ya kan? Sekarang Kakak mau tanya, siapa yang sayang sama Bapak? Ayo, tunjuk tangan. Iyalah Kak, tadi kan udah sayang sama orang tua, berarti Bapak juga termasuk. Iya, karena tema kita hari ini adalah adik-adik, aku harapan ayahku. Aku harapan ayahku. Terus, apakah cuma sama ayah kita sayang? Adik-adik sayang juga kan sama mamanya? Sayanglah Kak. Iya, dan adik-adik, apakah rasa sayang adik-adik berbeda sama bapak dan sama mamanya? Beda tidak? Tidak Kakak, sama-sama sayang sama bapak dan sama mama. Iya. Besar tidak rasa sayangnya adik-adik? Besar tidak? Atau hanya kecil segini? Besar ya? Iya Kak, besar rasa sayang kami, ya kan? Sama bapak dan sama mamanya. Nah adik-adik kalau begitu, apa buktinya adik-adik sayang sama orang tuanya, sama bapak dan mamanya? Apa buktinya adik-adik? Buktinya adalah yang pertama adik-adik, ketika adik-adik menjadi anak yang bijak. Ketika adik-adik menjadi anak yang bijak dalam hal mendengarkan perkataan dan nasihat orang tua kita. Jadi ketika kita bilang, "Mak, Pak, aku sayang loh sama bapak sama mama," berarti adik-adik harus mendengarkan nasihat dan didikan dari orang tua kita. Jadilah anak yang bijak. Nah adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu yang dikatakan dalam ayat 1 dalam firman Tuhan hari ini. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Jadi anak yang bijak itu mendengarkan didikan ayahnya, mendengarkan didikan orang tuanya. Jadi kalau kita mendengarkan orang tua kita, berarti kita sayang kepada orang tua kita. Dan kita adalah anak yang bijak. Tapi adik-adik, kalau kita tidak mendengarkan orang tua kita, kita adalah seorang
pencemooh katanya dalam ayat 1 itu. Tapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Pencemooh tahu adik-adik? Pencemooh itu sama dengan anak yang suka melawan orang tuanya. Itulah dibilang pencemooh. Suka melawan orang tuanya. Nah, yang kedua adalah adik-adik, kalau tadi yang pertama, kalau kita sayang kepada orang tua, maka jadilah anak yang bijak mendengarkan nasihat dan didikan orang tua kita. Yang kedua adalah menjadi anak-anak yang bijak tadi kan, dan yang kedua menjadi anak-anak yang berkata dengan baik dan sopan tutur katanya. Itulah tandanya kita sayang sama orang tua kita. Menjadi anak yang berkata dengan baik dan sopan tutur katanya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sering sekali ketika orang tua kita menasehati, ketika orang tua kita mendidik kita, sering sekali bagaimana respon adik-adik? Ayo diingat-ingat dulu. Contohnya begini adik-adik. Ketika mama atau bapak kita bilang sama kita, Kak, Bang, atau Dek, sekarang waktunya belajar. Jangan main game lagi dong. Ayo belajar ya. Nah, biasanya responnya gimana? Apalagi lagi asiknya main game. Responnya apa? Sering sekali, bentar lagi lama. Bentar lagi lah Pak, ganggu aja pun suka pula. Nah, itu anak yang tutur katanya baik bukan? Tidak ya. Nah, itu tandanya sayang tidak sama orang tua. Anak yang bijak tidak begitu. Tidak. Maka ketika orang tua menasehati, baik Mak atau baik Pak. Nah, apakah sikap yang begitu benar adik-adik? Apakah sikap melawan? Apakah sikap berbicara suka ulah? Apakah itu yang baik? Tentu tidak Kak. Iya. Tapi bagaimana adik-adik? Kita adik-adik selaku anak, mari mendengarkan orang tua kita, mendengarkan nasihat mereka, mendengarkan didikan mereka. Kenapa? Karena pastinya didikan, nasihat dari orang tua kita itu membawa kebaikan untuk kita. Ketika orang tua menyuruh belajar, orang tua tidak mau anak-anaknya bodoh atau tinggal kelas. Ketika orang tua kita melarang kita bermain gadget terus, itu kenapa? Karena orang tua kita tidak mau kita ketergantungan dengan gadget dan kemudian mata kita menjadi rusak. Ketika orang tua kita memberi tugas juga kepada kita menyuci piring, atau menyapu rumah, menyapu halaman, atau membantu mama masak, itu tak karena mereka sayang. Supaya apa? Supaya kita selaku anak-anaknya belajar. Itu semua untuk masa depan. Jadi setiap nasihat, setiap didikan orang tua kita adik-adik itu membawa kebaikan untuk kita. Mereka selalu mengajarkan hal yang baik. Mereka selalu mengajarkan hal yang benar kepada kita. Oleh karena itu, nasihat mereka harus kita taati dan didengarkan serta dilakukan. Ya kan adik-adik? Iya kakak. Iya, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah bukti rasa sayang kita kepada orang tua kita. Ketika anak-anaknya baik, ketika anak-anaknya bijak, maka semua lelah orang tua kita dari bekerja itu akan hilang karena melihat anak-anak mereka baik. Tapi kalau orang tua pulang kerja lalu adik-adik berantem, ada yang nangis, pukul-pukulan, maka orang tua kita juga akan merasa capek dan lelah. Tapi ketika anak-anaknya baik, rukun, maka orang tua kita juga akan terus semangat dalam bekerja dan membiayai kita anak-anaknya. Oleh karena itu adik-adik,
Mari kita mendengarkan nasihat dan didikan orang tua kita, serta mari kita banggakan orang tua kita. Sama seperti penulis dari kitab Amsal, Raja Salomo sendiri. Raja Salomo itu adalah anak dari Raja, ayo ingat masih? Anak dari siapa Raja Salomo? Raja apa? Raja Daud, ya pintar. Anak dari Raja Daud. Nah, Raja Salomo adik-adik, dia mendengarkan nasihat orang tuanya. Dia taati nasihat orang tuanya sehingga dia juga menjadi raja yang bijak, dibalik dia juga taat akan Tuhan. Dia taat mendengarkan nasihat Raja Daud yang mengatakan tetaplah takut akan Allah. Maka Raja Salomo menaati itu sehingga dia menjadi raja yang hebat, dia menjadi raja yang bijak, dan dia menjadi raja yang kaya, berkuasa. Itu semua ketika dia taat kepada orang tua, mendengarkan orang tuanya, dan taat kepada Allah. Demikian juga kita ya adik-adik, kita akan berhasil, kita akan pintar ketika kita taat kepada nasihat orang tua, didikan orang tua kita, dan tetap taat juga setia kepada Allah. Tandanya kita juga setia kepada Allah, maka kita akan mendengarkan orang tua kita. Amin adik-adik? Iya, katakan aku mendengarkan nasihat, didikan orang tua. Aku mau jadi anak yang bijak dan anak yang baik, tutur katanya. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, memberikan kami kesehatan hingga saat ini, terkhusus dalam keadaan virus corona. Tapi kami boleh sehat, sekalipun kami masih beribadah dari rumah Tuhan. Tapi kami tetap semangat memuji memuliakan Engkau. Bapa, kami sungguh bersyukur buat orang tua kami yang membesarkan kami, buat orang tua kami yang tetap mendidik kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami mau melawan orang tua kami. Berikanlah kesehatan kepada orang tua kami. Berikan mereka rezeki dan panjang umur, sehingga orang tua kami Tuhan boleh tetap mendidik kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa, berkati juga seluruh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam setiap pertumbuhan mereka, dalam setiap studi mereka, Tuhan boleh memberkati sehingga mereka boleh menjadi anak yang bijak, anak yang mendengar nasihat dan didikan orang tuanya, dan anak yang sopan, tutur katanya. Terima kasih Bapa, berkati juga seluruh guru-guru kami, guru-guru di sekolah dan guru-guru di sekolah minggu. Tuhan boleh memberkati mereka sehingga mereka dengan bijaksana dan kreatif di dalam mengajari kami anak-anaknya. Berkati juga seluruh anak-anak Tuhan yang masih belajar dari rumah. Tuhan boleh memberkati mereka, berikan mereka kepintaran, sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan, mereka boleh mengerti akan pembelajaran mereka. Dan itu semua Tuhan untuk masa depan mereka. Terima kasih Bapa. Ini kami, dengan segala kerendahan hati kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, supaya dipersiapkan semua persembahannya sudah ada, mari kita sama-sama mengatakan Hubere Hubani Harajau Naibata 1, 2, 3 ya. Hubere Hubani Harajau Naibata. Kita bernyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih. Amen.
nyanyikan sekali lagi. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami boleh beribadah, bernyanyi, memuji Engkau. Sekalipun dari rumah, tapi kami tetap bersuka cita memuji Engkau. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang bijak, dan kami mendengarkan nasihat orang tua kami. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya kami juga menjadi anak-anak yang tutur katanya sopan. Ajari kami Tuhan, sehingga kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati, sehingga boleh kami pakaikan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami dengan segala kerendahan hati kami berserah hanya kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Tonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torang ganup. Sengboy dalanun nami salakah natorsah. Dopham hasoman nami torang age huja. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.